Dalam penerapan nilai berakhlak yang pertama yaitu ada berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan di sini yaitu berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan pasien. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan yaitu menyiapkan diri serta menyiapkan setiap alat yang digunakan untuk melakukan pekerjaan kita. Selain menjaga keamanan diri, kita pun juga harus membuat pasien aman dan nyaman. Di sini saya akan melakukan kegiatan saya yaitu melakukan flebotomi kepada pasien. Di sini saya menyiapkan alat dan bahan yang akan saya gunakan untuk melakukan penyampingan atau flebotomi kepada pasien saya di rumah sakit. Sebagai seorang analis kesehatan, saya juga harus memiliki sikap ramah, empati dalam menghadapi pasien, yaitu dengan pertama menyapa pasien serta mengonfirmasi identitas pasien agar menghindari kesalahan pada pra-analitik, yaitu dengan menanyai nama serta tanggal lahir dan juga menjelaskan tentang prosedur dengan tenang. Saya juga wajib memberikan rasa aman terhadap pasien dengan memberikan dan menjelaskan proses agar pasien tidak merasa cemas saat pengambilan darah. Saya juga harus memiliki sifat profesionalisme, yaitu dengan menjaga kebersihan, kenyamanan, dan juga berkomunikasi yang baik kepada pasien. Dengan melakukan sikap-sikap tersebut, maka kita sudah menjalankan tugas kita sebagai ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Sebagai seorang administrator kesehatan di unit tata usaha, saya berkomitmen untuk bekerja dengan akuntabel. Artinya, setiap penggunaan fasilitas kantor dan pelaksanaan tugas harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur, tertib, dan transparan. Dalam menggunakan fasilitas kantor seperti komputer, mesin fotokopi, atau scanner, saya selalu memastikan bahwa pemakaiannya hanya untuk kepentingan pekerjaan. Dengan begitu, tidak adanya penyalahgunaan aset negara demi kepentingan pribadi. Selain itu, setiap tugas yang saya jalankan selalu disesuaikan dengan tanggung jawab yang diberikan. Saya selalu memastikan pekerjaan administrasi dengan teliti, tepat waktu dan sesuai aturan agar hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan. Ketelitian menjadi kunci dalam setiap langkah. Sebelum menyelesaikan pekerjaan, saya selalu memeriksa ulang dokumen, memastikan data yang ditulis benar, dan menghindari kesalahan kecil yang dapat menimbulkan dampak besar. Dengan ketelitian, kualitas pelayanan administrasi dapat terjaga. Dengan menerapkan nilai akuntabel, saya berupaya menjaga kepercayaan, meningkatkan profesionalisme, dan mendukung terciptanya pelayanan administrasi yang bersih, efektif, dan dapat dipercaya. Sebagai seorang fisikawan medik, saya memiliki tanggung jawab untuk bekerja dengan kompeten. Setiap hari sebelum peralatan digunakan, saya melakukan pengecekan peralatan yang memanfaatkan sinar X untuk memastikan alat berfungsi dengan baik dan aman digunakan sebelum pemeriksaan. Selain itu, saya juga melakukan pencatatan dosis radiasi pemeriksaan pasien. Langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan radiasi agar tetap sesuai dengan asas proteksi radiasi dan memberikan keamanan bagi pasien. Sebagai bentuk pengawasan, saya melakukan pengujian paparan radiasi di lingkungan sekitar ruang yang menggunakan peralatan sinar X. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan dosis radiasi di lingkungan kerja tetap berada dalam batas aman, baik bagi pasien, masyarakat, maupun pekerja. Tidak hanya itu, saya juga terus berupaya mengembangkan kompetensi diri dengan mengikuti berbagai seminar, pelatihan, dan kegiatan ilmiah, baik secara daring maupun luring. Bagi saya, kesempatan untuk belajar dimanapun saya berada adalah investasi penting untuk mendukung profesionalisme sebagai seorang fisikawan medik. Melalui kegiatan ini, saya dapat memperbaharui pengetahuan, memahami regulasi terbaru, serta menguasai teknologi yang terus berkembang dalam bidang radiologi.
Dengan begitu, saya dapat memastikan setiap pekerjaan yang saya lakukan tidak hanya sesuai standar, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Semangat belajar yang berkelanjutan ini adalah bagian dari tanggung jawab saya untuk selalu siap menghadapi tantangan baru, beradaptasi dengan inovasi, dan tetap kompeten dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Dengan langkah-langkah ini, saya berkomitmen menerapkan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, khususnya pada nilai kompeten demi kualitas kerja yang lebih baik di instalasi radiologi. Sebagai ASN, kami percaya bahwa lingkungan kerja yang harmonis adalah kunci untuk memberikan pelayanan terbaik. Dengan saling berdiskusi, kami bisa bertukar pikiran, menyatukan ide, dan mencari solusi bersama. Komunikasi yang terbuka membuat suasana kerja lebih nyaman dan produktif. Selain dalam pekerjaan, sikap ramah dan saling menghargai juga menjadi bagian dari keseharian kami. Dengan kebersamaan ini, tercipta lingkungan kerja yang harmonis, penuh rasa saling mendukung, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Contoh penerapan nilai berakhlak selanjutnya yaitu nilai loyal. Sikap loyal seharusnya sudah ada dalam diri setiap pribadi. Sebagai seorang ASN, dapat melakukan contoh kecil yaitu selalu datang tepat waktu dengan penuh semangat agar dapat menyiapkan semua hal dengan baik yang dibutuhkan saat bekerja dan menghindari terkendalanya tugas dan tanggung jawab yang dikerjakan. Datang tepat waktu merupakan bentuk loyalitas kita dalam bekerja, sehingga siapapun yang melihat kita bisa menjadikan contoh yang baik agar bisa konsisten dengan waktu untuk menunjukkan loyalitasnya dalam bekerja. Jadi, mari teman-teman kita memulai hal kecil dengan datang tepat waktu. Hai, saya Navita dari Instares UP Jayapura. Di sini saya akan membuat roleplay salah satu nilai ASN berakhlak, yaitu adaptif. Adaptif adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan, dengan berinovasi dan proaktif dalam menghadapi tantangan. Seperti belajar hal-hal baru dengan rekan-rekan yang baru kita temui. Menyesuaikan diri dengan perubahan, menerima kritikan jika salah, dan terus belajar. Adaptif dapat dikatakan dengan menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di era sekarang. Cepat memperbaiki diri jika ada masuk, dan cepat tanggap dalam mengikuti teknologi yang terbaru. Sebagai seorang dosen, nilai kolaboratif bukan hanya sekedar bekerja sama, tapi juga membangun sinergi untuk mencapai tujuan pendidikan. Kolaborasi diwujudkan melalui keterbukaan dalam berdiskusi dengan mahasiswa, kerjasama lintas prodi, serta menjalin kemitraan dengan kolega dan stakeholder. Dengan kolaboratif, kita mampu menciptakan suasana belajar yang inklusif, mendorong inovasi, dan melahirkan solusi bersama. Karena sejatinya, keberhasilan pendidikan bukanlah hasil kerja individu semata, melainkan buah dari kerjasama yang saling menguatkan. Siang Bu. Siang, ada apa Pak? Perkenalkan saya Sultan dari Prodi PLTN. Saya datang untuk menanyakan apakah dari jurusan kebidanan ada kebutuhan untuk inovasi terkait alat atau kebutuhan untuk vaksin. Oh iya, kebetulan nih saya sedang mengajarkan pengajaran tentang pemasangan infus. Nah, biasanya tuh kami hanya melakukan penghitungan manual saja sekitar 8 tetes per menit atau berapa tetes per menit. Kira-kira dari PLN sendiri apakah bisa dibuatkan inovasi agar kami dapat lebih mudah mempraktekkannya? Oke, baik. Mungkin kalau dari kami adanya satuan tetes per menit itu akan agak sulit untuk dihitungnya. Mungkin kami akan pakai satuan baku yaitu mililiter per menit. Kemungkinan alatnya itu akan mengalirkan cairan infus ke pasien dalam satuan tersebut. Baik, tidak apa-apa. Yang penting nanti alatnya bisa mengalir sesuai dengan tetesan air. Oke. Kalau begitu, nanti kami coba desainkan untuk mesinnya, untuk progresnya juga kami akan sampaikan ke Ibu.
Mungkin kalau tidak ada hal lain lagi, saya mau izin pamit Bu. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih banyak Bu.